Bismillahirrahmanirrahim. Marilah sama-sama kita awali dengan umul Quran suratul Fatihah yang kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para istrinya, dan juga kepada para alim ulama, para masyayikh, dan semua zuriyah Rasul sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para pengarang kitab yang kita baca, al-ulama al-haramain, al-imam al-samir al-hadrami, Ustaz Ahmad Asyatiri, dan juga kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita, kedua orang tua kita, kerabat, sahabat, karib, serta jamaah yang telah mendahului kita, dan juga orang yang telah memberikan fasilitas kepada kita dalam tempat majelis ini, juga kepada guru-guru kita, wabil khusus sahib hadzal khair wal fadl wal barakah Sayyidil Walid Abu Yasin Muhammad bin Alawi al-Maliki wa walidihi Sayyidina Abdul Abdul Malik al-Hubba wa Hudud al-Hubba Raja min Rahana Sayyidina Maliki Syekh Abdul Majid Syekh Usman Khairat walidika Muhammad Hashim al-Walidah Haji Mas Ahmad jadika Maksud Abdul Ghani wal Habib Abdul Qadir Haddad Kalizat Syarifudin al-Walid seperti jadi Abdul Subhan Ibrahim sudah orang mereka, dan guru kita Ustaz Haji Madinah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala dan kaum muslimin, semoga Allah terima amal baik mereka, Allah curahkan selalu maghfirah rahmat dalam kubur mereka, dan juga mudah-mudahan dengan surah Fatihah Allah subhanahu wa ta'ala tempatkan mereka di Jannatil Firdausil A'la, dan kita mendapatkan keberkahan dengan sebab ilmu asrar yang ada pada diri mereka. Juga dengan suratul Fatihah semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan dalam hidup kita, Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, dan juga dalam keadaan yang baik. Juga Allah sembuhkan segala penyakit yang kita derita, dan orang-orang yang kita doa kesembuhan dari segala penyakit, dari keluarga kita, saudara kita, kaum muslimin, dengan kesembuhan yang sempurna. Dan sebabnya yang masing-masing punya hajat, punya niat, semoga Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan niat dan hajatnya, dan juga anak-anaknya dari perkara dunia dan akhirat. Orang-orang yang sedang bepergian dalam perjalanan, semoga Allah berikan perlindungan kepada mereka, dan kaum muslimin Allah berikan kemenangan, khususnya saudara-saudara kita berada di Palestina. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala niyat Sayyidil Walid Abu Yasin Ahmad bin Halim Malik wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wal walidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrari fid dharain amin. Kitabus shaumi, kitab tentang masalah puasa, ila anqal wa qala sallallahu alaihi wasallam inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu as-sha'imuna yawmal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhalu ughliqa
falam yadkhul ahadun. Dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati baban, sesungguhnya di dalam surga itu ada pintu, ya, karena surga itu berpintu, ya. Nah, di dalam hadis Rasulullah katakan, ma bainal misra'ain ma baina Makkah wa Hajar. Pintu surga itu, ya, lebarnya antara Mekah dan Hajar. Hajar itu di Bahrain. Bahrain itu kalau naik pesawat 2 jam. Kira-kira Jakarta, Malaysia. Jadi pintunya itu lebarnya antara Malaysia, Jakarta. Berapa tuh? Lebar banget, ya. Tapi nanti suatu saat akan penuh tuh, desek-desekan, ya. Pintu yang kelihatan lebar gitu nanti akan dipenuhi orang. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan Allah jadikan kita di antaranya. Ya Rabbal Alamin. Jadi bahwasanya qala inna fil jannati baban yuqalu lahu rayyan, sesungguhnya di dalam surga itu ada satu pintu yang dinamakan pintu itu adalah ar-rayyan. Jadi akan ada tulisan babur rayyan, bab ar-rayyan. Yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah, yang akan masuk dari pintu itu orang-orang yang pada puasa waktu di dunia, baik itu yang puasa wajib dan juga puasa sunnah, terutama adalah puasa wajib, yaitu puasa Ramadan. Nanti pada hari kiamat yang masuk dari pintu itu adalah orang-orang yang puasa. Gak bisa orang yang kagak puasa masuk dari pintu situ, udah ketahuan, ya. Kayak kita di sini kalau ada acara masuk pintu banyak, ada tulisannya VIP, maka nggak ada yang bisa masuk dari ke situ kecuali orang-orang tertentu. Bagaimana caranya? Ya mungkin ada nama-namanya, atau juga dia punya kartu bahwasanya menunjukkan dia itu VIP. Nah tapi orang yang puasa juga akan ketahuan, oh ini orang-orang yang puasa nih, ada cirinya ada. Sebagaimana Nabi dalam hadis katakan, yu'rafuna ummati yaumal qiyamati ghurran muhajjalin min asharil wudu. Nanti akan diketahui umat saya pada hari kiamat itu adalah orang yang mukanya pada bersih, mukanya pada bersinar, tangan dan kakinya pada bersinar, min asari wudu, itu gara-gara bekas wudu waktu di dunia. Jadi orang yang selalu berwudu ini nanti mukanya itu akan bersinar, jadi ketahuan, oh ini nih, dia tuh lihat dari mukanya ketahuan, ya. Itu udah nur ilahiyah, udah cahaya ilahiyah. Bukan dia pakai bedak, bukan dia pakai sabun, enggak. Allah udah berikan begitu cahaya itu gara-gara dia wudu. Makanya kan kita disuruh sering-sering berwudu, ya. Kita disuruh memperbanyak wudu. Artinya memperbanyak gimana? Habis wudu lagi, enggak. Maksudnya ketika dia batal,
maka hendak dia wudhu lagi, batal wudhu lagi, batal wudhu lagi. Seorang sahabat yang namanya sampai sekarang masih terkenal namanya itu, khususnya di masjid, bahkan namanya ditulis di masjid. Tahu nggak siapa tuh sahabat yang namanya ditulis di masjid-masjid? Tahu nggak siapa? Bilal. Ya, ada nggak tuh Bilal? Itu Bilal itu, siapa itu? Itu Bilal itu adalah nisbah kepada sahabat Nabi, adalah muadzin, orang yang pertama azan di dalam dunia Islam dan merupakan muadzin selama Rasulullah hidup. Itu adalah Sayyidina Bilal ibn Rabah, seorang yang tadinya budak, orang yang kulitnya hitam tapi hatinya bersih putih, termasuk sahabat Nabi yang awal-awal masuk Islam. Bahkan beliau adalah orang yang pertama masuk Islam dari golongan budak, dari golongan hamba sahaya, di mana beliau itu disiksa oleh majikannya yang bernama Umayyah ibn Khalaf, ditaruh di padang pasir panas-panas, ditindih batu, suruh keluar dari agama Nabi Muhammad, tetap kagak mau. Diapain aja sampai bosen tuh, sampai udah capek, yang mukulin capek. Kalau ngebunuh nggak mau. Kenapa nggak mau? Karena kalau ngebunuh nggak terasa disiksa, karena dia mau nyiksa. Orang kan kalau dibunuh udah, mau disiksa gini udah. Orang lebih kadang kalau lagi marah tuh lebih puas orang menyiksa daripada membunuh. Kalau dibunuh udah, ya udah mati. Tapi kalau nyiksa kan seneng dia. Siksa ini. Walhasil akhirnya dibeli oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kemudian dimerdekakan. Itu Bilal itu namanya khususnya di Indonesia terkenal. Cuma di Indonesia doang. Kalau di Mekah kayaknya kagak ada disebut Bilal, nggak ada. Yang paling muadzin. Itu kenapa tuh Sayyidina Bilal tuh? Sayyidina Bilal ini orang yang ketika dia masih hidup, Nabi udah bilang sama dia. Nabi ketika Isra Mi'raj itu pulang nanya sama Bilal, ya Bilal, apaan sih kerjaan yang paling besar kau lakukan di dalam Islam? Kata Sayyidina Bilal, gak ada ya Rasulullah, biasa-biasa aja. Emang apa? Kata Rasulullah, inni sami'tu daffana 'alaika fil jannah. Rasul bilang, inni sami'tu daffana 'alaika fil jannah, karena ana ngelihat suara sendal ente itu jalan di surga. Subhanallah. Jadi maksudnya bukan sendalnya doang. Dia bilang ana ngedenger ente itu jalan di surga. Sayyidina Bilal masih ada tapi udah kedengeran suara jalannya di surga itu. Kadang kan kita begitu nih, kita kalau ada orang nih yang jalan nih krek, itu si fulan tuh ngapa? Gue udah tahu banget deh, dia kalau jalan begitu. Itu Rasulullah ada tahu. Kata Sayyidina Bilal, Rasulullah nggak ada, kecuali saya kalau batal wudhu kapan aja saya wudhu lagi, terus saya sembahyang 2 rakaat dulu. Jadi itu amalan Sayyidina Bilal tuh yang membuat dia udah kedengeran suara jalan di surga. Itu Rasulullah tanya amalannya apaan sih? Katanya kalau dia batal wudhu, kapan aja dia wudhu terus sembahyang 2 rakaat setelah wudhu. Maksudnya ini tambahannya, bukan wah kalau gitu nggak perlu sembahyang 5 waktu dah. Enggak, lain lagi, itu mau babnya lain. Ini bab manakib, keistimewaan apa yang membuat dia itu tuh seperti itu. Jadi kenapa kok begitu? Ya karena dengan berwudu dia selalu dalam keadaan toharoh, suci terus.
Orang berwudu itu kan bersuci terus. Yang namanya wudu itu kan, itu adalah ibadah. Kita udah baca tuh hadis di awal-awal, orang ketika wudu kumur-kumur dosa, yang kumur-kumur dari mulut itu keluar, hidung, muka dan semuanya. Kita udah baca hadis itu kan orang tuh bersih, ya. Bersih dari dosa-dosa tuh kalau orang yang banyak wudu. Di samping itu Nabi katakan tadi, yurafuna ummati yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min asharil wudu. Iya, jadi kita jangan menganggap enteng. Masuk kamar mandi kencing, udah kagak wudu, ya Allah, mengapa? Takut bajunya basah, baju basah kagak kering, mesti dijemur. Kan dulu ada katanya baju satu kering di badan, tuh kan bisa kering di badan, bener nggak? Mengapa? Gara-gara nggak mau ntar ini basah, ya Allah, kagak mau apa? Ntar bedak ini, ya Allah, bedak berapa, surga berapa? Iya, ya. Jadi jangan pelit sama air, jangan pelit sama air. Maksudnya apa? Air wudu, ya. Nah, apa susahnya? Susahnya apa coba? Ketika kita keluar dari kamar mandi, kita wudu, enak lah gitu. Kan seger, paling kagak tuh seger kayak gitu. Kalau kagak mau pahala apa? Gak mau pahala wudu, alhamdulillah, ya. Jadi biasain, ya. Syukur-syukur kalau setelah itu sembahyang 2 rakaat. Ya mungkin kalau sembahyang 2 rakaat belum ini, tapi ya biasain dulu deh wudu, ya. Nah, ala kulli hal, maksudnya di sini, jadi orang yang masuk ke pintu surga itu, ya, orang yang puasa ketahuan, ya. Artinya bagaimana ketahuannya itu nanti urusan Allah deh, Yang penting kita amalin aja di puasanya nih, ya. Nanti masuk dari pintu itu hanya tertentu orang yang berpuasa. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Enggak ada yang masuk dari pintu itu seorang pun selain mereka, selain orang-orang yang pada puasa, ya. Jadi ketahuan deh tuh, ini rombongan orang yang berpuasa. Qala fa idza dakhalu, maka apabila mereka semua udah pada masuk, ughliqa, maka akan dikunci pintu itu, falam yadkhul ahadun, maka enggak ada yang masuk seorang pun, ya. Nah, jadi kalau orang udah puasa masuk dari situ, udah habis itu dikunci, udah gak ada yang bisa masuk lagi. Nah, kalau orang yang dia punya pahala puasa ada, pahala sodako ada, ini ada, itu setiap pintu kan ada dimasuk situ. Dari mana dia? Yang orang begitu bebas, mau masuk dari mana aja. Karena Sayyidina Abu Bakar pernah juga dibilangin sama Rasulullah ketika diceritakan tentang pintu ini masuk dari sini. Lalu kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, bisa enggak orang tuh ada yang masuk dari pintu mana aja? Kata Rasulullah, na'am bisa, wa arju an takuna anta. Saya berharap ente adalah orang yang masuk dari pintu mana aja. Subhanallah, ya. Ya, kita dari pintu 1 cukup deh, ya. Nembusnya kan surga semua di sana, ya. Datang nih mau ke kampung sini, mau dari Kebonjeruk, mau dari Basmol, mau dari Kembangan, gak apa-apa deh, lewat mana aja dah, yang penting sampai ke sini, kan begitu, ya. Dari undangan daerah sono, ya masuk sampai juga ke sini, datang dari sana, gak penting arah mana, ukuran kita, ya, orang yang pas-pasan, ya syukur-syukur kalau dari mana aja dia bisa, jadi paling tidak ada tuh amalan yang kita istiqomah di dalamnya itu yang membuat kita mempunyai keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, qala wa an Abi Umamah qala qultu ya Rasulullah dullani ala amalin adkhulu bihil jannata
Qala alaika bis-shaum fa innahu la misla lahu. Hadis dari Abi Umamah bahwasanya dia berkata, qultu, aku bilang, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin, kasih tahu saya terhadap suatu amalan, adkhulu bihil jannah, yang aku bisa masuk dengan amalan itu ke surga. Jadi Rasulullah, sahabat lihat tuh, nanyanya yang bukan nanya masalah yang apa? Masalah duniawi, ya. Nazanya bukan masalah duniawi, nazanya akhrawi. Ya Rasulullah, coba ajarin amalan yang bikin saya masuk surga. Lain kalau kita lain datang ke rumah Ustaz amalan tuh apaan? Biar rezeki lancar. Itu deh, kagak jauh dari duit kita nih. Minta amalan apa? Amalan yang bikin rezeki lancar. Ustaz kasih amalan dong. Buat apa nih? Ini kayaknya diseret banget nih. Ustaz kasih amalan apaan? Ini mau jual kagak laku-laku. Ini itu loh yang gak ada. Jarang minta Ustaz, coba minta amalan yang bikin masuk surga. Oh gitu Allah. Sahabat dulu tuh enggak, bukan masalah amalan apa? Amalan kerjaan, amalan dunia, amalan gini, enggak. Yang dia tanya, ada amalan yang bikin masuk surga. Subhanallah, ya. Nah, qala alaika bis-shaum. Rasulullah katakan, senantiasakan kamu itu dengan puasa, fa innahu la misla lahu, karena puasa itu enggak ada bandingannya. Allah, ya. Kata Rasulullah, puasa ini bukan puasa wajib. Kalau puasa wajib maka gak mungkin dia didirikan. Artinya itu puasa selain puasa wajib, ya. Kata Rasulullah, puasa karena gak ada bandingannya. Artinya apa? Pahalanya gak ada bandingannya. Kemarin kan kita bahas kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yang memberikan pahala. Kalau Allah yang berikan pahala, udah gak pakai ukuran dah. As-shaumu li wa ana ajzi'u bi. Orang yang puasa itu karena saya yang balas. Berapa ya Allah? Jangan ditanya. Allah kagak bilang nilainya berapa. Ya, makanya kata Nabi itu, alaika bis-shaum fa innahu la misla lahu. Biasain puasa karena gak ada bandingannya. Subhanallah. Allahumma ja'alna minas shaimin, ya Allah, jadikan kita orang yang senang sama puasa, ya. Puasa Senin, puasa Kamis, ya. Atau Ayyamul Bid, ya. Atau paling tidak puasa-puasa sunnah muakkadah, Tasu'a, Asyura, ya. Nah, syukur-syukur bisa puasa seminggu tuh Senin Kamis, ya. Iya. Nah, kalau orang yang kerja cepet tuh, dia berangkat jam 7, ntar pulang dari kerjaan jam 4, sampai di rumah udah jam 5, setengah 6, udah tinggal nunggu doang, Nah, kerja sibuk, itu kan gak terasa begitu, ya. Nah, Qala sallallahu alaihi wasallam, urul islami wa qawaidud dini thalathatun alaihinna ibtanal islam, man taraka wahidatan minhunna fahuwa biha kafirun halalud dami, syahadatu an la ilaha illallah, wassalatul maktubah, wa shaumu ramadan. Dan bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ural islam, asasnya Islam, wa qawaiduddin, dan dasar-dasarnya agama, salah satu yaitu 3. Tuh, ya. Jadi bahwasanya pondasi, dasar, cakar ayamnya agama itu ada 3. Alaihinna ibtanal Islam. Dengan 3 itu terbangunlah Islam. Karena kalau orang tidak ada
tiga tiang ini, maka tidak dikatakan orang itu muslim. Gimana orang dikatakan muslim? Tiga tiang ini dia kagak ada, ya? Nah, qala man taraka wahidatan minhunna, siapa orang meninggalkan satu dari tiga itu, fahuwa biha kafirun, maka orang dengan meninggalkan satu itu dianggap kafir. Halalud dam, darahnya halal. Katanya apa? Kalau dibunuh nggak apa-apa. Oh, ya. Keras ini Nabi nih. Karena ini pilar, ya. Tiga pilar di dalam Islam yang orang tidak dikatakan muslim kalau salah satu dari tiga pilar ini tidak ada pada dirinya. Naam, syahadatu alla ilaha illallah. Yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah. Tentu sudah pasti dibarengi dengan Muhammad Rasulullah. Itu mah sudah sesuatu yang satu paket. Kalau dikatakan syahadat alla ilaha illallah, pasti di situ ada Muhammad Rasulullah. Naam. Ya, jadi ketika orang itu, ya, tidak ada syahadatnya, sekalipun dia sembahyang puasa, maka orang ini tidak dianggap muslim. Begitu juga wassalatul maktubah, dia tinggalkan sembahyang yang wajib, sembahyang 5 waktu, ya. Ini makanya Nabi katakan al-farqu bainana wal kufar as-shalah. Bedanya kita sama orang kafir adanya di sembahyang. Tuh. Maksudnya apa? Kita adalah orang yang mulazim dengan sembahyang. Kalau orang kafir kagak. Makanya di situ, ya, ketika orang tuh dari dua pondasi ini, ya, syahadat dan juga sembahyang, ini harus ada pada dirinya. Wa shaumu Ramadan, dan yang ketiga puasa Ramadan. Nah, ini juga, ya, merupakan dasar yang dimana Islam dengan 3 dasar itu terbangun. Dan orang tidak, apabila dia tidak ada satu dari 3 ini, Nabi katakan orang itu adalah kafir halalud dam, orang kafir yang darahnya boleh dibunuh, ya. Nah, halal. Nah, jadi kita harus, yang benar-benar nih, masalah puasa, masalah sembahyang, kita harus hati-hati, harus mewasiatkan kepada anak-anak kita. Jangan remehkan hal-hal yang begitu. Nabi dari kecil kita, anak-anak kita sudah diajarin mulu auladakum shalah wa huwa fi sab'in. Perintahkan anak-anak kalian sembahyang dan dia kondisinya yang umurnya udah 7 tahun. Wadribu fi ashrin, pukul mereka kalau udah umur 10 tahun. Oh ya, biar saya terbiasa dari kecil. Alhamdulillah, ya, kita ajarin sembahyang. Jangan udah umur 50 tahun masih kagak bisa baca Fatihah. Kemana? Masa 40 tahun dari umur 10 tahun 40 tahun Fatihah masih kagak ini, masih kagak hafal juga. Sembahyang buat contekan, ngapa itu? Nyontek, Al-Fatihahnya nyontekan. Oh Allah, ya. Jangan kita, anak-anak kita ini harus, kita didik mereka. Alhamdulillah kalau kampung-kampung kita kan banyak apa namanya PAUD, banyak TPA, nah itu supaya mereka tuh terbiasa, karena bukan hal yang bukan hal yang sederhana tentang meninggalkan sembahyang. Nabi katakan ukurannya kafir ketika dia meninggalkan sembahyang. Nah, qala at-targhibu fi ta'jilil fitri wa ta'khiris sahur. Anjuran di dalam mempercepat buka puasa. Maksudnya mempercepat buka puasa
kalau udah maghrib jangan tengkulan. Udah maghrib langsung sudah ini maghrib yang benar-benar yakin udah memang gurub ya, atau taruh dah kalau kita lihat jadi patokan tuh di masjid udah waktu. Nah maka udah jangan ntar aja dah, saya mah buka puasanya ntar habis bayang tarawih masih kuat. Salah ya, yang penting takjil apa itu. Dengan mempergegas artinya membatalkan puasa ketika dia adzan ya, dengan apa? Dengan satu teguk satu sendok udah yang penting tuh udah. Jadi jangan entar-entaran ya. Kalau sahur takhir, artinya kalau sahur entar belakangan. Jangan orang jam 12 sudah sahur, udah besok udah letoy aja deh, baru jam 9 udah kayak pohon sebulan kagak disiram. Kenapa? Karena sahurnya pagian banget, jam 12 sudah sahur. Ntar kalau sahur Nabi anjurin ntar ya. Itu kan Islam subhanallah baik banget ya. Kalau giliran buka puasa Nabi suruh cepet, giliran sahur lambatin ya. Nah itu kan baik banget tuh begitu ya. Kita lagi lapar suruh makan cepet-cepet kan enak banget ya. Nah, tapi kalau giliran enggak, ntar kita di sana enggak makan, udah makannya udah menjelang apa? Menjelang subuh udah makan ya. Nah insyaallah nanti minggu depan kita bahas ini. Wallahu a'lam. Sampai di mana dia? Tasdidat kayaknya ya. Tasdidatul Fatihah itu kan? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun Tashdidatul Fatihati Arba'a Ashrata. Ini suatu fasal bermula tasdid. Tasdid itu kalau kita artiin ngaji kita dulu bersabdu, gitu ya. Ya. Anu gak paham tuh kenapa kok bersabdu gitu mim sabdu mim dulu kan gitu kita ya. Kalau belajar dulu kita sama orang tua kita dulu gitu ya. Kalau sekarang kan alif fathah a, ba fathah ba, ta fathah ta ya. Kalau kita dulu enggak, alif di atas a, ba di atas ba, ta di atas ta gitu ya. Iya, kalau sekarang alif fathah ini masya Allah ya, model beda-beda, tapi tujuannya sama biar supaya bisa baca Quran semuanya ya. Subhanallah. Nah, tapi nggak tahu tasdid, kalau yang salah tasdid dibilangnya apa itu? Tasdid kali ya. Nah, kita dulu bersabdu, itu namanya itu ya. Double, ada double. Nah ini masih berkaitan ini Fatihah ini karena merupakan rukun di dalam sembahyang ya. Kan rukun dalam sembahyang kemarin kita udah bahas ada 13 ya, ketika ruku sama tomadina jadi satu. Nah di sini ulama nih ini kepengen biar supaya kita tuh sembahyang benar, sehingga akhirnya dijabarin satu-satu. Kemarin dari rukun sembahyang yang pertama adalah dia berniat dan berdiri takbir. Kemudian diajarin tuh niat tuh begini, adanya ini, takbir dengan ucapan begini, ini semuanya. Kemudian setelah itu baca Al-Fatihah. Nih dibaca sama dia Al-Fatihah
syaratnya apa aja, ininya kondisi bagaimana, itu semua udah kita bahas. Nah sekarang ini yang ada di dalam bacaan Al-Fatihah, ya. Karena ketika seorang baca Al-Fatihah satu huruf aja dia kagak baca, maka tidak sah bacaan Al-Fatihahnya. Kalau dia baca tinggalin itu dengan sengaja. Dengan sengaja dia tahu itu adalah huruf Al-Fatihah, cuma dia hilangin satu huruf, sengaja dia batal. Masalah dia kan kita baca Bismillahirrahmanirrahim, dia bukan baca Bismillah, tapi dia hilangin simnya, Bismillahirrahman, batal tuh. Kalau memang dia sengaja dan tahu kalau itu adalah huruf daripada Al-Fatihah. Nah begitu juga tasdid, karena tasdid itu adalah mengandung dua huruf, mengandung dua huruf, yaitu huruf sukun dan huruf berharokat. Nah, jadi ketika orang membaca kalau tidak ada tasdidnya, maka dia itu sama tidak membaca satu huruf. Dan kalau semua tasdid dia baca dalam Fatihah dia hilangkan, berarti 14 huruf Al-Fatihah dia kagak baca. Jangankan 14, satu aja kalau dia tahu, dia tinggalin aja kagak sah, apalagi 14. Dia baca Qur'annya Fatihah nggak pakai tasdid. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Lurus semuanya tuh, datar gitu, kayak ular ngelet besi. Lurus, kalau ada bengkok, ada ke atasnya begini. Iya, ada tidak sah. Kenapa? Karena dia hilangkan satu huruf sukun dari huruf yang bertasdid. Makanya di sini kenapa ulama itu dia ajarkan, dia kasih tahu nih tasdid-tasdidnya. Kenapa? Karena biar supaya sembahyang kita rukunnya benar. Lain kalau yang itu sunnah, seperti baca surah, ada sunnah bukan rukun, makanya nggak perlu dibahas di sini. Artinya kalau dia bacaan di dalam bacaan surah itu salah baca atau bagaimana, tidak membuat sembahyangnya tidak sah, namun dia tidak afdol, itu aja. Kalau dia bacaan daripada surahnya. Tapi kalau bacaan rukun Al-Fatihah wajib. Nah, di mana itu tasdid? Al-awwalu yang pertama bismillah fauqal lam. Jadi bismillah, millah, bukan bismillah. Tuh kalau bismillah enggak ada bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada enggak ada? Jadi pakai bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ditahan. Bismillah, bukan lain dengan bismillah, lain. Kalau kita baca dengan speaker yang ada apa tuh frekuensinya, itu kan ada. Kalau ditahan naik, kalau datar semua. Itu jadi ketahuan, jadi kedengeran, sama orang yang atau qari atau orang min ahlul Quran yang ini. Ketika orang itu gak baca itu gak kedengeran, gak enak banget kalau baca bismillahirrahmanirrahim. Gak enak tuh, kedengeran gak enak Nah, kenapa? Karena dia dengar tuh sesuatu yang salah. Nah, maka harus ada tasdid di atas lam. Bismillah. Jangan juga terlalu taklif, jangan juga terlalu memaksakan bismillah. Jangan juga jangan ifrat, jangan tafrid, jangan terlalu ringan, jangan terlalu berat. Jangan ngentengin bismillahirrahmanirrahim. Jangan juga terlalu berat bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah, ada namanya mukallif. Dia membebankan. Santai biasa aja. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, ada bedanya ya. Nah. Qala Ar-Rahman ya, di atas ra Ar-Rahman ya, bukan Ar-Rahman ya. Enggak salah Ar-Rahman ya. Khususnya di para a'imah ya, bagaimana hadis yang kita baca kan ya, al-imamu dhaminun. Si imam itu adalah orang yang menjamin, orang yang nanggung. Kalau dia bacaannya enggak sempurna, maka imam tuh urusannya tuh apa? Makmum, ana mah enggak mau tahu urus, enggak mau tahu, yang penting ana dapat 100%. Nah, kalau ente begitu, ya udah ente yang nanggung tuh ya. Nah gitu. Tapi kalau si imam ini orang yang bacanya benar, maka dia akan mendapatkan pahala dari orang yang mengikuti dia. Ada berapa tuh ya? Yang ikut sembahyang abadi ada 100, dia dapat pahala 101 daripada sembahyangnya. Kenapa 101? 100 orang, satunya dia. Kalau memang tuh dia membayang dengan benar semuanya. Tapi kalau dia banyak ini 100 dia tanggung tuh ya. Dia tanggung. Kenapa? Karena bacaan si imam ini kurang, makmum mah kagak mau tahu, dia penting dapatnya 100% aja. Kurangnya urusan imam. Kalau dia ada benar begini, ya enak dia. Ente imam enak ente dapat pahala dari kita semua orang. Ya kan keuntungannya gitu ya. Makanya harus benar-benar tuh dalam bacaan. Qala Ar-Rahim fauqarra alhamdulillah ya. Di atasnya lam fauqa lamil jalalah. Rabbil alamin. Rabbi. Nah, di atasnya ba. Rabbi fauqal ba. Ar-Rahman ya. Fauqar ra di atas ra. Ar-Rahim fauqar ra. Maliki yaumiddin. Tuh, fauqad dal di atasnya dal ya. Artinya di huruf dal tasdidnya. Maliki yaumiddin. Jangan Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Enggak ada, itu enggak ada tasdid. Maliki yaumiddin. Ya, kita harus ingat. Jadi seakan-akan tuh ada huruf sukun di situ. Ya, ada sukun, habis itu ini. Ya, kalau kita ada huruf sukun kita baca ar-rah. Ar alif ra sukun sama ra fathah. Ar-rah. Kalau baca arah itu berarti kan sukunnya enggak ada. Tapi kalau kita ar-rah tuh ya. Bismillah. Kalau bismillah langsung namanya enggak ada tasdidnya. Nah, iyyaka na'budu tuh iya. Ya, jangan iya. Nah, kebanyakan orang tuh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, enggak ada iya. Kalau iyyaka na'budu tuh habis apa? Habis kasroh langsung fathah ya. Iyyaka na'budu. Enggak ada iya tuh. Ada hamzah kasroh, setelahnya ya sukun terus langsung ya. Iya tuh, bukan iya ya. Nah, jangan terlalu iya kebanyakan nanti. Cukup satu sukun aja. Iya. Iyyaka na'budu faqal ya. Iyyaka nasta'in. Ya, di atas ya juga faqal ya. Ihdinas siratal fawqas sad. Ihdinas seakan nun ketemu sama sad sukun. Ihdinas siratal, habis itu bawah ya. Nah, fawqas sad
Siratal ladzina, faqalam siratal ladzina, faqalam di atas lam, an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walad jangan bilangnya, jangan walad kalau walad berarti yang panjang lam dan salah, yang panjang dot walad lin, bukan walad berarti lamnya dol, bukan di lamnya walad dot panjang langsung kasih sukun lam walad lin, walad bukan walad berarti lamnya itu yang panjang lam sukunnya, walad lin, qadad dan lam. Coba baca saya baca Fatihah Anda baca ikutin Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ada yang Hirrahman, jangan Bismillahirrahman, walau Hirrahman, jangan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekalipun baca cepat juga begitu, artinya baca cepat juga tetap ada kedengaran, ada tasdidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau baca tahqiq artinya baca yang per huruf ya kita kelihatan. Tapi kalau baca cepat terkadang nggak kelihatan. Tetap harus itu ada bedanya itu. Baca panjang juga baca tahqiq atau baca yang cepatnya juga tetap itu harus ada beda tasdid dengan tidaknya. Qala faslun yusannu raf'ul yadaini fi arba'ati mawadhi'ah. Orang kalau sembahyang kan sunnah angkat tangan. Di mana aja orang kalau sunnah angkat tangan tuh. Bukan di setiap ini angkat tangan. Angkat tangan Allahu Akbar. Mau
bangun sujud demo ini ada tempat-tempat tertentu yang disunahkan orang tuh angkat tangan, ya. Nah, nanti kita bahas insyaallah ya minggu depan. Nah, bukan ada jadwal nih, maulid lagi di Roksi. Ini harus Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma wal 'amal wa na'udzubika minaz zaygi waz zalal wa nastaghfirullaha min qalbin bila 'amal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'i ahbabina alamaina masyayina jami'il muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.